ini Bu, sudah segini kedalamannya Bu. Saya dibilang sama dokter Betty, belum bisa ngitung, dia mau bilang banyak kata gitu. Berani pulang gitu, tetap bilang Dedi jahat katanya. Pak, ini kan udah setahun juga laporan yang kita laporkan di sini kan terkait anak di bawah umur dicabuli oleh bapak tirinya sendiri kan gitu. Jadi kemarin itu kami melapor tanggal 14 Februari 2022. Sampai sekarang nggak ada kejelasan apapun di Polsek, di Polrestabes Medan ini kan gitu. Jadi kami kesini kedatangan kami ke Propam, kami ingin melaporkan begitu lambatnya proses yang dilakukan oleh PPA di Polrestabes Medan ini gitu. Penyidiknya nih Kak? Penyidiknya yang dilaporkan atau gimana? Iya, kami juga meminta juga kan gitu kan. Tanggal berapa mereka katanya sudah melakukan gelar perkara di Polda, tetapi saya minta tanggal berapa mereka nggak bisa menyebutkan. Udah gitu saya bilang sampai sekarang pun juga nggak ada kejelasan, malah kami disuruh menunggu terus kan gitu. Mau sampai kapan kami mau menunggu ini kan gitu kan. Ini udah setahun gitu. Sementara si tersangka, si terlapor bebas berkeliaran gitu, tidak menjalani hukuman gitu. Makanya kami bingung, kami harus mau bagaimana lagi. Masyarakat ini gitu dibuat sama pihak kepolisian ini. Kami bingung sampai sekarang. Untuk penyidiknya siapa namanya nih Kak? Penyidiknya Eka Hulu namanya. Dua penyidiknya, satu Eka Hulu. Tapi sekarang dia katanya cuti melahirkan kan gitu. Tapi sampai sekarang pun dia ditanya SP2HP lagi nggak ada gitu. Kami hanya disuruh menunggu. Jadi makanya kami datang ke Propam sini untuk melaporkan itu tadi gitu. Tanggapan dari Propam sendiri gimana tadi Kak? Tanggapan dari Propam nanti bakal didalami mereka lagi, dibaca dulu data-data yang ada gitu, mau ke jumpain Bu Eka Hulu gitu. Jumpain penyidiknya. Dari proses di unit PPA itu sudah ada pemeriksaan saksi Kak dari kita? Sudah semua. Sudah Semua dilakukan. Bahkan dokternya pun juga sudah diperiksa katanya sama mereka, sudah dipanggil, sudah diwawancarai. Katanya sudah dilakukan gelar ke Polda kan gitu kan. Tetapi pada saat kami tadi datang, kami pertanyakan, mereka nggak bisa jawab tanggal berapa yang dilaporkan itu tadi gitu. Gelar perkara itu tadi. Berarti pelaku masih berkeliaran. Kak, untuk korban sendiri Kak, inisialnya apa Kak? CS. CS. Sekarang dia umur 5 tahun. Sebelumnya waktu saya melapor kemarin dia masih usia 4 tahun. Kronologisnya itu gimana ya Kak kasus ini? Kan gini Bang, setelah meninggal almarhum, ibunya si korban, si anak kan kami bawa main-main ke rumah kan gitu kan. Pada saat itu si anak asik buang air kecil aja kan gitu kan. Jadi kemarin itu dia nggak mau pulang ke rumahnya gitu, ketakutan aja, posisinya ketakutan aja kan gitu. Begitu orang tuanya menelpon, pulangkan terus anak saya, pulangkan katanya, pulangkan dia kata gitu. Nanti entah apa yang dibilanginya sama kalian kata dia gitu. Saya bilang, lo kenapa kayak gitu? Saya bilang kan, udahlah pokoknya pulangkan aja kan gitu kan. Rupanya terakhir itu besoknya dia datang ke rumah, dia memaksa anak itu harus pulang ke rumah kan gitu, harus pulang ke rumah dia kan gitu. Tetapi si anak ini tetap bersikuku nggak berani pulang gitu, tetap bilang Dedi jahat katanya. Setelah sore pulang mereka memanggil kepala lingkungan, manggil Kepling, mau mempertanyakan itu tadi. Saya mau membawa anak saya, tetapi tetap juga nggak mau. Si anak bersikuku terus merangkul kami, aku nggak mau pulang, Dedi jahat, dia sangat ketakutan kali kan gitu. Setelah itu malam, setelah pulang mereka malamnya kita tanyai kenapa kok nggak berani pulang sama, enggak Dedi jahat. Kenapa Dedi jahat? Kami bilang iya, dikasih semut di kemaluan Encan kata gitu. Dedi jahat, Encan nggak mau pulang sama Dedi itu. Disitulah baru ketahuan ya Kak? Nah di situ kami coba malamnya kami buka kan gitu kan. Setelah tidur kami lihat lah itu tadi kan, katanya kemaluannya
kok beda gitu sama anak yang pada umumnya. gitu, anak seusia dia gitu kan, sama anak kakak saya kan gitu kan. Saya buka, saya bertanya, loh kok ini kok seperti ini, saya bandingkan, loh kok berbeda gitu sama anak kakak saya ini. Itu Kak, ini korban sama ayah tirinya sudah tinggal berapa lama? sudah tinggal 4 tahun. Sudah tinggal 4 tahun. Berarti sebelum ibunya meninggal dia sudah tinggal sama ayah tirinya ini ya? Iya. Untuk pengakuannya sejauh ini udah berapa kali Kak? Dia mengatakan udah banyak gitu. Waktu usia dia 4 tahun dia belum bisa ngitung, dia mau bilang banyak kata gitu. Begitupun dia juga menceritakan, maaf katanya, iya Encan disuruh ini apa namanya, ke mulut Encan gitu, sampai seperti itu dia bercerita. Jadinya di rumah, selalu di rumah kata. Iya, dia mengatakan di rumah Mami Lita itu almarhum, terus itu di rumah Mami Emi itu di tempat si istri pertamanya gitu, istri tuanya gitu. Nah sejauh ini Kak, dari laporan kita di Polres, apakah sudah ada hasil visum Kak? Hasil sebelumnya pada saat saya menghantarkan itu tadi si anak itu tadi ke Bayangkara untuk visum kan gitu kan, ada di situ dokter Betty kan gitu kan. Dokter Betty mengatakan, Bu, ini kita periksa ya, kata ini saya siapa, saya si pelapor Bu, saya bilang saya ibunya, saya bilang bibinya kan gitu kan. Pada saat itu langsung dibuka, diperiksa, ditunjukkan sama dokter Betty, Bu mohon maaf Bu, ini Bu sudah segini kedalamannya Bu, saya dibilang sama dokter Betty. Di situ saya terus, aduh kok kayak gini nasib si anak ini gitu. Saya berharap kalau bisa itu nggak terjadi kan gitu kan. Supaya pada saat divisum udah sedalam jari telunjuk orang dewasa ini Bu, katanya gitu. Jadi saya terus menghubungi keluarga yang di sana. Ini saya pun bingung mengatakan, saya bilang si anak si korban udah saya pun bingung lah menceritakan, Mengalami luka lah. udah mengalami seperti itu gitu. Mereka ya udah nangis semua sama keluarga. Saya mempertanyakan juga langsung ke sana, ke tempat si dia, mana mungkin, nggak mungkin aku kayak gitu katanya. Terus dia terus menghindar aja, dan dia tetap minta sini pulangkan dia sama aku, jangan kalian doktrin dia, jangan kalian bilangkan entah apa dia, malah kayak gitu dibilangnya. Terus dia bilang lagi, saya bukan rakyat jelata katanya, saya orang Golkar, saya nggak takut, kalau lapor kemana pun saya nggak salah katanya gitu. Saya nggak takut itu, mau sampai kemana, mau ke presiden, kalau lapor pun nggak takut. Kau yang melarikan anakku, kau akan kulaporkan ke polisi kata. Tapi sampai sekarang nggak ada saya dilaporkannya gitu. Apa kerjaan si Aiterian ya? Nggak ada kerjaannya. Tapi dari partai dia. Ya itulah, setahu saya nggak ada dari mana kerjaannya gitu. Pada saat kami cek dia di partai Golkar, dia nggak ada nama dia gitu. Kalau sejauh ini kondisi psikologi korban gimana Kak? Apakah ada trauma? Nah iya, itu dia sering menyendiri dan ketakutan sih kalau ada jumpa orang dewasa gitu kan yang nggak dikenal, dia langsung lari aja gitu, ketakutan gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, itu aja dibilangnya. Tinggal di mana sekarang Kak korban? Sekarang dia tinggal bersama kami di Medan Polonia. Itu semenjak dari ketahuan kasus itu nggak pernah pulang lagi? Nggak pernah sampai sekarang. Yang kelima tadi Khalid ya? Pak Sibayat. Langsung Khalid ya? Iya.